Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajahah dalam pengajian rutinitas kita. Dan sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan akan menjadi penolong kita di padang mahsyar dengan syafaatul ulamanya, dan kita mendapatkan perlindungan dari benderanya Rasulullah SAW di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah semuanya, tak terasa kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang begitu penuh ampunan. Maka kita selaku umat Islam harus merasa bahagia dan merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man fariha, barang siapa yang merasa bahagia bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Jamaah semuanya, ada beberapa amalan-amalan yang terdapat di bulan Ramadan, yaitu diantaranya kita akan melaksanakan sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih ini adalah sholat yang dilakukan setahun sekali dan hanya ada di bulan Ramadan. Kenapa sholat sunnah tarawih ini banyak keunggulannya? Ya karena tadi dikatakan sholat sunnah tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Kita akan jelaskan beberapa fadilah-fadilah dari sholat sunnah tarawih ini. Baiklah jamaah semuanya, beberapa fadilah melaksanakan sholat sunnah tarawih dari hari pertama sampai hari terakhir. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ta'ala anhu, diceritakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qol, sesungguhnya beliau berkata, su'ilan Nabiyyus alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya an fadailit tarawih, tentang keutamaan sholat sunnah tarawih fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Ketika Rasulullah ditanya, maka Rasulullah menjawab sekaligus memberikan solusi ganjaran-ganjaran fadilah sholat sunnah tarawih. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan sholat sunnah tarawih di malam pertama, yahrujul mu'min min danbihi, maka akan dikeluarkan seorang mukmin atau dihapus seorang mukmin dari dosa-dosanya, kayaumi waladtahu ummuhu, seperti dilahirkannya, seperti awal dilahirkannya oleh ibunya. Berarti begitu bersihnya. Ini baru malam yang pertama. Wa fi lailatis saniyati, dan di malam yang kedua, yughfaru lahu, maka akan diampuni bagi orang mukmin, wali abawaihi, dan kedua orang tuanya, in kana mu'minaini, kalau kedua orang tuanya itu adalah dalam keadaan beriman. Jadi kalau orang tuanya tidak beriman, maka tidak akan diberi ampunan. Orang tuanya, kedua orang tuanya kafir, maka tidak akan diberi ampunan. Tetapi anaknya melaksanakan tarawih, dia akan diberikan ampunan. Wa fi lailatis salisati, dan di malam ketiga, yunadi malakun min tahtil arsy, malaikat dipanggil malaikat di bawah arasy, memberikan statement, istanib bil amal, mulailah pekerjaanmu, atau engkau membuka lembaran baru. Ghafarallahu ma taqaddama min danbika, dan sekaligus
Allah memberi ampunan kepada orang mukmin itu dari dosa-dosa yang terdahulu. Nah, ini malam ketiga. Wa fi lailati rabi'ati, dan di malam keempat, lahu bagi orang mukmin minal ajri akan diberikan pahala seperti mislu qiraatit Taurah wal Injil waz Zabur wal Furqan. Jadi akan diberikan pahala bagi orang mukmin yang sholat sunnah tarawih di malam keempat seperti orang yang membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur dan Taurat, Injil, Zabur ini adalah yang asli, yang original. Jadi orang-orang terdahulu membaca berpegangan pada Taurat, Zabur dan Injil, itu pahalanya akan diberikan kepada kita, dan kita sama saja dengan membaca kitab-kitab itu, termasuk kita membaca Al-Quran. Wa fi lailatil khamisata, dan sholat tarawih di malam yang kelima, afahullahu ta'ala misla man sholat fil masjidil haram. Allah akan memberikan pahala kepada orang itu mislaman sholat fil masjidil haram wa masjidil madinah wal masjidil aqsa, seperti orang yang melaksanakan sholat di masjidil haram, di masjid Nabawi, dan di masjidil aqsa Palestina. Wa fi lailati sadisati, dan di malam yang keenam, a'tahullahu ta'ala, Allah akan memberikan kepada orang mukmin sawaba satu ganjaran. Ganjaran seperti siapa? Mantopa bil baitul ma'mur. Ya, ganjaran seperti malaikat mengelilingi Baitul Ma'mur sebanyak 700 kali. Di samping itu, wa yastaghfirullahu kulla hajarin wa madorin. Di samping diberikan pahala seperti malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, Allah juga memberikan pahala seperti batu dan pasir yang memintakan ampun kepada orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih di malam ke-6. Wa fi lailati sabiati, dan di malam yang ketujuh, paka'anna ma'adraka Musa alaihi salam, seolah-olah dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, wa nasarahu ala fir'auna wa haman, dan seolah-olah orang itu menolong Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan Haman. Wa fi lailati saminati, dan di malam yang keenam, atahullahu ta'ala ma'a'ta Ibrahim alaihissalam, Allah memberikan pahala kepada orang itu sebagaimana Allah telah memberikan keunggulan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa fi lailati tasi'ah, dan di malam ke-9, paka'an nama abidallahu ta'ala ibadatan Nabi alaihissalatu wassalam, Allah menjadikan seolah-olah hamba yang sholat tarawih di malam ke-9 itu seperti hamba Allah yang ibadahnya seperti ibadah para nabi alaihi salatu wassalam. Wa fi lailatil asyira, dan di malam ke-10 orang yang melaksanakan tarawih yarzuquhullahu ta'ala, Allah akan memberikan rizki kepada orang itu khairiyah dunya wal akhirah, dua kebaikan, yaitu dua kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa fi lailati hadiyata asrata, dan di malam ke-11 yahruju minad dunya, orang itu akan keluar dari dunia bersih dari perkara dosa, kayaumi wulida min batni ummi, seperti dilahirkannya dari perut ibunya. Wa fi lailati saniyata asrata, dan barang siapa yang sholat sunat tarawih di malam ke-12, ja'a yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri, nanti ketika datang hari kiamat, wajah orang yang sholat sunnah tarawih di malam ke-12 itu seperti bulan purnama, berarti begitu terang ya. Wa fi lailati salisata asrata, dan di malam ke-13 ja'a yaumal qiyamati aminan, maka orang itu di hari kiamat akan merasa aman min kulli suin, dari semua kejelekan-kejelekan. Wa fi lailati rabi'ata asrata, dan di malam ke-14 ja'atil malaikatu yashhaduna lahu, akan datang para malaikat yang menyaksikan kepada orang yang sholat sunnah di malam ke-13 itu, annahu qad shollat tarawih fala yuhasabullahu yaumal qiyamah,
dan tidak akan nanti dihisab oleh Allah di hari kiamat. Wa fi lailati salisata asrota, dan di malam yang ke-13 jaa yaumal kiamati aminan min kulli su. Wa fi lailati rabi'ata asrota ja'atul malaikat yashhaduna lahu annahu qad shollat tarawih fala yuhasabullahu yaumal qiyamah. Wa fi lailatil khamisata asrota, dan barang siapa yang sholat sunnah di malam ke-15 tusolli alaihil malaikat wa hamalatul ars wal kursi. Tusolli alaihil malaikat, membacakan sholawat para malaikat itu dan para malaikat yang ada memegang arsy dan kursi kekuasaannya Allah. Wa fi lailati sadisata asrota, dan barang siapa yang sholat sunnah di malam ke-16 kataballahu lahu baro'atun najah minan nar, maka Allah akan menuliskan kepada orang itu bebas dari siksa neraka. Wa baro'atud dukhuli fil jannah, dan akan membebaskan mau masuk dari pintu mana menuju surganya Allah. Wa fi lailati sabiata asrota, dan di malam ke-17 yu'ta mislu sawabal anbiya, Allah akan memberikan ganjaran seperti ganjarannya para nabi. Wa fi lailati tasi'ata wa fi lailati saminata asrota, dan di malam yang ke-18 nada malakun, malaikat akan memanggil, ya Abdullah, hei hamba Allah, innallaha ridho anka, sesungguhnya Allah ridho kepadamu, wa an walidaika, dan ridho kepada kedua orang tuamu. Wa fi lailati tasi'ata asrota, dan barang siapa yang sholat sunnah di malam ke-19 yarfa'ullahu darajatahu fil firdaus, Allah akan mengangkat derajatnya di surga firdaus. Wa fi lailatil isrin, dan barang siapa yang sholat sunnah di malam ke-20 yu'ta sawaba syuhada'i wassolihin, maka Allah akan memberikan ganjaran sebagai orang-orang syahid dan orang soleh. Wa fi lailatil hadiyata wal isrina, dan barang siapa yang sholat sunnah tarawih di malam ke-21 banallahu lahu baitan fil jannah minan nur, Allah akan membuatkan satu rumah di surga dari cahaya bagi orang yang sholat sunnah tarawih malam ke-21. Selanjutnya jamaah semuanya, wa fi lailati saniyata wal isruna, dan di malam ke-22 jaa yaumal qiyamati aminan min kulli ghammin wa hammin, nanti di hari kiamat orang itu akan merasa aman dari setiap kegelisahan dan kesusahan. Wa fi lailati salisata wal isrin, dan di malam yang ke-23 banallahu lahu madinatan fil jannah, Allah akan membuatkan satu kota atau satu rumah bagi orang itu fil jannah, di dalam surganya Allah. Selanjutnya keutamaan tarawih di malam ke-24 wa fi lailati rabi'ata wal isrin, dan di malam ke-24 kana lahu arba'un wa isruna da'watan mustajabatan, maka orang mukmin itu akan mempunyai 24 doa yang akan diijabah. Nah, jadi tanggal 24 ini kita banyak-banyaklah berdoa karena akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lailatil khamisata wal isrin, dan pada malam ke-25 yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri, Allah akan menghilangkan baginya siksa kubur. Wa fi lailati sadisata wal isrin, dan barang siapa yang sholat sunnah tarawih di malam ke-26 yarfa'ullahu lahu sawabahu arba'ina aman, maka Allah akan memberikan ganjaran kepadanya yaitu selama 40 tahun, pahala selama 40 tahun. Wa fi lailati sabiata wal isrin, dan masuk kepada malam ke-27 orang yang sholat sunnah tarawih jaja yaumal qiyamati ala syirati kal barqil khatib, maka diperbolehkan di hari kiamat nanti untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti petir atau seperti kilat yang menyambar. Wa fi
lailati saminata wal isrina, dan di malam ke-28 yarfa'ullahu alfa darajatin fil jannah, maka Allah akan mengangkat baginya itu 1000 derajat di surganya Allah. Selanjutnya wa fil lailati tasiyata wal isrina, dan di malam ke-29 atahullahu sawaba alfi hujjatin makbulah, akan diberikan pahala baginya itu seperti pahala orang yang 1000 kali haji makbul, atau yang hajinya haji mabrur. Wa fil lailati salasina, dan pada malam ke-30 orang yang melaksanakan tarawih, yaqulullahu, Allah bersabda, Allah berfirman, ya abdi, hei hambaku, kul min simaril jannah, makanlah olehmu dari buah-buahan surga, wagtasil min ma'is salsabil, dan mandilah kamu dengan air salsabil, wasrub, dan minumlah minal kausar, dari air haudul kausar, ana robbuka, aku ini Tuhanmu, wa anta abdi, dan engkau adalah hambaku. Jadi jamaah semuanya, kalaupun kita tidak bisa melaksanakan atau melakukan sholat sunnah tarawih secara berjamaah, mungkin dalam keadaan capek atau bekerja, maka lakukanlah dengan secara sendiri. Yang penting kita tidak meninggalkan sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan, karena sholat sunnah tarawih ini hanya tahun sekali di dalam bulan Ramadan saja. Jadi sempatkan oleh kita, dan kita harus memperhatikan, karena begitu besarnya pahala-pahala sholat sunnah tarawih yang tadi saya sebutkan dari malam pertama sampai malam ke-30. Jamaah semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.